Oke, jika sudah part kedua, kita lanjut ke part ketiga. Nah, ini nih, partnya agak lumayan ya. Namanya itu hoist. Di sini tulisannya hoist. Oke, kita kontrolnya dulu. Standar IPT. Nah, untuk yang part ketiga, kita perlu analisis terlebih dahulu. Kita zoom dulu. Kita fokus ke area ini. Kita bisa lihat ya. Di sini ada sebuah desain pipa ya. Bentuknya itu radius berupa silinder. Kita langsung saja start, klik exit plane, kemudian kita buat garis terlebih dahulu berupa garis klik kanan, kemudian kita blok, kemudian kita rubah menjadi garis center line. Nah, caranya kita hanya perlu karena kita mau merevolve, kita hanya perlu profilnya saja. Oke, kita langsung saja. Ini saya dari atas, kemudian di sini ada sudut, dan seperti ini. Kemudian ini agak ke atas, tegak lurus saja dulu untuk fillet nanti ya. Seperti ini. Kemudian ini ada ke sini, dan ini ke sini, dan ini sejajar dengan ini. Nah, seperti ini. Ini pun sama, nanti ada lekukan seperti ini, kemudian seperti ini, dan juga seperti ini. Oke. Kita bentuk dulu ya. Kita anggap saja di sini kita luruskan terlebih dahulu. Kita bentuk outernya terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat di sini panjangnya, klik dimension dari ujung kanan ke ujung kiri. 16,5 ditambah 28,5 ditambah 12, kemudian ditambah 15, kemudian enter. Hasilnya adalah 72. Kemudian di sini ada jarak, klik dimension. Oh, mohon maaf. Klik escape. Klik dimension lagi. Ini dari ujung itu 16,5, enter. Kemudian yang bagian sini 28,5, enter. Yang di sini 12, pas, enter. Maka di sini kita tidak perlu mengatur lagi karena sudah langsung 15. Nah, sekarang kita mengatur diameter luar terlebih dahulu. Bagian ujung sini, kenapa di sini tidak ada ukuran diameter? Karena bisa kita lihat di sini merupakan segi 6 ya. Tapi kita masukkan dulu diameternya 41,2. Kemudian kita atur yang ini dulu, yang besar. Yang ini diameternya adalah 47, enter. Nah, yang di sini, nah nih, ini jebakan sebenarnya nih. Di sini ada ukuran nih ya, patokannya dari sini ke atas adalah 54, dan ini dari atas ke bawah adalah 8,25. Kita tulis saja 54 dikurangi 8,25, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal fokus di bagian dalam. Kita klik dimension. Nah, kalau yang ini kita masukkan 30, enter. Nah, kemudian nih, yang penting juga di sini ada sudut 30 derajat dengan jarak 2. Dimension. Kita masukkan 30 derajat. Dan di sini ke sini kita kasih jarak 2. Kemudian bagian ujungnya pun sama, 30.
kemudian dari sini ke sini 2, enter. Oke, jika sudah, kita tinggal masukkan untuk di bagian dalam. Sekarang di sini ada lingkaran dengan R40. Kita langsung masukkan lingkaran. Ini saya bebas dulu ya, misal di sini. Nah, pastikan saya escape dulu. Pastikan dia pas di tengah garis senternya. R20 sama aja 20 kali 2, enter. Kemudian saya klik dimension. Di sini ada jarak dari sini ke sini. Ya, ini ada 14,5 ditambah 19,5, enter. Kalau sudah, di sini sudah ukurannya 30. Kemudian saya bikin line seperti ini. Saya juga bikin line di sebelah sini. Klik dimension, jaraknya adalah 19,5. Kemudian saya bikin line di sini. Oh ya, ini klik dimension juga yang sebelah sini ya. Jaraknya juga sama, 19,5, enter. Kalau yang ini bagian kirinya saya masukkan ukuran 25, enter. Nah, kalau sedangkan yang di sini itu tidak perlu ya. Habis itu kita hapus menggunakan perintah trim. Ini ingat, hapusnya jangan sampai salah. Ini juga kita hapus seperti ini. Ini boleh dihapus semua biar tidak mengganggu ya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Jika sudah, kemudian klik finish. Habis itu saya klik revolve. Kemudian OK. Ini yang jadi. Nah, sekarang kita abaikan yang ini dulu. Kita fokus yang bikin segi 6 ya. Nah, kenapa di sini saya bikin radius terlebih dahulu? Karena kalau kita lihat di sini masih ada radiusnya. Oke, caranya klik area ini depan, klik kanan, new sketch. Kemudian kita pilih polygon, masukkan 6 sudah. Nah, kita posisinya seperti ini dulu. Oke. Ini kita bebaskan dulu, atau tidak saya kasih ukuran, baru kita kasih ukuran. Jaraknya adalah 37,2, enter. Kemudian untuk sebagai potongannya kita bikin circle. Ini bebas ukurannya. Kemudian finish. Habis itu kita menggunakan perintah namanya extrude. Kemudian klik area ini. Kemudian saya pilih ke arah sana. Pilih yang cut. Kalau kita lihat di sini jaraknya adalah 16,5. 16,5. Kemudian OK. Nah, supaya untuk melakukan efisiensi waktu, kita bisa mengcopy scan yang tadi di sini, di sketch 2, klik kanan, copy. Kemudian kita putar balik. Kemudian kita arahkan kursor ke sini, klik kanan, edit sketch. Oh, saya ulangi. Klik kanan, copy. Kemudian arahkan kursor, klik kanan new sketch, kemudian tekan CTRL plus V, kemudian finish. Habis itu kita bisa melakukan extrude ke sini. Oke, saya pilih cut. Kalau yang di sini jaraknya adalah 15. Kemudian oke. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal fokus. Oh ya, nih yang bagian detailnya ya. Di sini ada R2, kemudian di sini ada chamfer, di dalam juga ada chamfer.
Saya pilih chambernya dulu, chambernya 1 bagian dalam sini, kemudian bagian sini, kemudian bagian sini. Saya ulangi bagian ini dan juga bagian ini. Harusnya di sini ada ya chamber 1 ya. Coba saya ulangi chamber 1. Tapi di sini ada keterangannya distance to large ya. Kita abaikan saja. Kemudian di sini ada fillet, filletnya 2, 1, 2. Kemudian oke. Oke, kalau seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan atau menggambar bagian atas. Tapi di sini ada ketentuannya. Dari jarak ke bawah ke atas adalah 54. Caranya kita keluarkan XZ plane visibility. Kemudian saya offset plane ke bawah. Ke bawah itu berarti negatif 47 bagi 2. Dan centang. Nah, pastikan kita cek terlebih dahulu sudah posisinya paling bawah. Kemudian yang plane ini kita visibility kan. Kemudian baru kita offset plane ini ke atas sepanjang 54. Habis itu oke. Yang ini kita bisa hilangkan. Habis itu nih klik kanan new sketch. Ingat jangan sampai terbalik. Kalau posisi gambar yang benar ini sudah sama, posisi ininya di bawah ya. Kemudian kita zoom ukurannya di sini. Di sini kita membuat lingkaran. Diameter luarnya adalah 17. Diameter dalamnya, nah dulu kita lihat. Diameter dalamnya ini di sini ya, 8. Saya klik dimension 8. Oke, kemudian di sini ada rectangle. Saya bikin rectangle. Untuk mempermudah saya bikin 2 point center yang di sini. Saya bikin dulu 1, 2. Kemudian di sini ada juga 3. Kemudian saya pilih apa nih? Berarti line. Saya pilih line, klik ini, sini ya, tegak lurus. Oh, ini agak susah nih tegak lurusnya nih. Saya ulangi, tegak lurus. Kemudian di sini ada seperti ini. Kemudian saya trim seperti ini. Kemudian di situ ada jarak berapa? Oh ini berarti jaraknya ya. Pastikan jaraknya sama dengan yang di sini. Berarti jaraknya 14,5 kemudian 19,5. Saya kasih dimension lingkaran ini ke sini. Berapa tadi? 14,5 ditambah 19,5. Enter. Nah, kalau seperti ini kita tinggal bikin ininya ya. Saya klik dimension, kalau di situ ukurannya 7, enter. Kemudian yang ini juga sama, 7, enter. Nah, tapi kita kasih jarak dari sini ke senternya adalah 13,6, enter. Kemudian kalau yang ini juga sama, jaraknya 13,6, enter. Nah, kalau dia geser kayak gini, kita klik ini, kemudian kita klik titik tengah ini. Nah, pastikan kita nolkan, enter. Nah, kalau sudah, nah dulu, ini belum ya. Di sini ada 3, enter.
Kemudian ada jaraknya dari sini ke sini 6, enter. Kemudian dari sini ke sini 11, enter. Kemudian tinggal yang ini nih. Di sini ada jarak. Bentar, ini kita fillet dulu. Di situ filletnya 1. Ini ke sini. Wah, ternyata jarak banget. Saya ulangi. Ternyata seperti ini nih bentuknya ya. Kemudian kita trim. Kita dimensikan jaraknya di sini ke sini ada jarak 3. Kemudian yang ini ke center ada jarak 6,5. Kemudian dari sini ke samping itu ada jarak 13. Nah, ujungnya di fillet 1. Nah, maksudnya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa menghapus di area yang tidak kita perlukan. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita finish. Oke, kalau saya fokus yang ini dulu, lingkaran ya. Ke bawah. Ingat, jangan sampai posisinya itu lebih dari ini. Ya, posisinya segini. Pastikan sudah masuk. Ya, dan juga di bagian bawah itu tidak terlalu menonjol. Seperti ini. Saya ulangi. Extrude. Klik area ini ke bawah. Kemudian kita bisa lihat. Pastikan dia tidak sampai menonjol. Mana tadi muter-muter malah nih. Ini ya. Pastikan dia sampai tidak menonjol di angka 11. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita keluarkan extrusion yang tadi. Kemudian kita extrude yang kotak-kotak. 1, 2, 3, 4. Arahnya ke dalam. Kalau kita lihat di sini dari atas itu 3. Oh, bentar. Di sini ada 3 dan 1. Kita extrude 4. Kemudian oke. Tapi kita extrude lagi. 1, 2, 3, 4. Kita rubah 1, kita pilih cut. Arahnya ke bawah. Oke. Nah, jadi ketika saya melakukan visibility, nah di sini ada jeda 1. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa ini dirubah. Kalau yang ini mungkin biar lebih ini ya. Steel galvanis, wow hitam. Steel rock, steel welded, steel aja. Tapi kita rubah di sini menjadi aluminium polished. Nah, seperti ini. Jadi dia itu lebih cerah ya. Kalau udah, kemudian jangan lupa save atau Ctrl S. Namanya hose, harusnya hose. Dan save. Oke, cut.